Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huriah Nabila Rohimi dengan NIM 220290014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran individu yang saya buat tentang limit deret geometri, di mana siswa diminta untuk menemukan konsep dasar limit deret geometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai limit deret geometri. Nah, di mana ibu sudah membawa nih media untuk memudahkan anak-anak ibu menemukan konsep dasar dari limit geometri tersebut. Nah, sebelum itu di sini ada yang udah makan belum? Udah? Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Lupa ibu nanyanya ya. Baik, alhamdulillah baik. Oke. Nah, lanjut ke pelajaran. Nah, pada limit deret setengah ini kita dibantu oleh sebuah persegi, dimana ukuran dari persegi itu bebas berapa aja, mau satu satuan kah, mau dua satuan kah, atau satuan-satuan lainnya. Nah, konsep yang pertama kita bagi dua kotak persegi ini. Misalnya ukurannya satu satuan, berarti satu satuan ini kalau dibagi dua menjadi berapa bagian ya? Jadi setengah. Oke. Jadi setengah. Setengah. Oke. Nah, setengah dari kotak persegi ini. Lalu setengah dari bagian yang setengah ini berapa? 1/4. Oke. 1/4. Oke. Nah, lalu setengah dari 1/4 ini berapa? 1/8. Pintar. Nah, 1/8 dari kotak secara keseluruhan. Lalu setengah dari 1/8 berapa? 1/16. Oke. Nah, setengah dari 1/16 berapa? 1/32. Oke. Setengah dari 1/32? 1/64. Dan seterusnya sampai menuju tak hingga. Nah, dilihat dari banyaknya potongan-potongan ini, untuk menentukan jumlah limit deret setengah ini bisa kita lihat dimana jika setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/4 ditambah dan seterusnya, itu akan menuju 1 atau sama dengan 1. Jadi jika setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 ditambah 1/64 ditambah dan seterusnya akan mendekati 1. Oke, itu konsep yang untuk limit deret setengah. Apakah anak-anak paham mengenai jumlah dari limit deret setengah tadi? Oke, alhamdulillah paham semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke limit deret sepertiga. Nah, seperti sama dengan konsepnya yang tadi, namun kalau yang sepertiga kita akan membagi 3 perseginya. Nah, jika satu satuan dibagi 3 menjadi 1/3. Oke, 1/3. Oke. Nah, 1/3 dari kotak secara keseluruhan. Nah, ibu akan tambahkan lagi 1/3 lainnya. Nah, seperti konsepnya itu kan sepertiga. Nah, 1/3 dari 1/3 ini berapa? 1/9. Oke, 1/9. Oke. Ditambahkan satu kotak
warna merah yang senada dengan 1/9, berarti kotak kuningnya juga ditambahkan kotak dengan nilai 1/9 juga. Nah 1/3 dari 1/9 berapa? 1/27. Oke, pintar. 1/27. Nah, juga dengan kotak kuning dia juga akan bernilai 1/27. Nah, 1/3 dari 1/27 berapa? 1/81. Oke, pintar. Nah, itu juga dengan yang kuning, dia juga akan bernilai 1/81. Oke, nah begitu juga seterusnya sampailah dia menuju tak hingga. Berdasarkan kotak-kotak yang telah disusun, kita menemukan bahwa jika 1/3 ditambah 1/9 ditambah 1/27 ditambah 1/81 hingga seterusnya, itu akan mendekati setengah. Seperti mana warnanya ada warna merah dan warna kuning, setengah bagian untuk merah, setengah bagian untuk kuning. Sehingga jika jumlah dari 1/3 ditambah 1/9 ditambah 1/27 ditambah 1/81 tambah dan seterusnya, itu akan mendekati setengah. Oke. Itu konsep untuk limit deret 1/3. Apakah paham semuanya? Oke. Selanjutnya, mencari konsep dari jumlah limit deret 1/4. Nah, berbeda dengan 1/3 dan setengah, konsep limit deret 1/4 ini menggunakan segitiga, di mana segitiganya itu sama kaki dengan ukurannya itu juga bebas, yaitu mau 1 satuan, 2 satuan, atau 3 satuan, atau dan lain-lain, pokoknya bebas. Nah, jadi kita di sini menggunakan konsep segitiganya 1 satuan. Nah, dimana jika segitiga ini dibagi 1/4, nanti itu akan menghasilkan satu segitiga merah dengan nilai 1/4, satu tiga kuning yang akan bernilai 1/4, dan satu tiga merah hijau yang akan bernilai 1/4. Nah, 1/4 bagian ini berapa? 1/16. 1/16. Nah, 1/16 bagian warna merah, 1/16 bagian warna hijau, dan 1/16 bagian warna kuning. Nah, lalu 1/4 dari 1/16 ini berapa? 1/64. Oke. 1/64. 1/64 bagian merah, 1/64 bagian hijau, 1/64 bagian kuning. Oke. Dan seterusnya hingga mendekati hingga menuju tak hingga. Nah, dilihat dari gambar ada 3 bagian, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 dan seterusnya, itu akan mendekati 1/3 karena dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi, jika 1/4 ditambah 1/16 ditambah 1/64 ditambah dan seterusnya, itu akan mendekati 1/3. Oke, ada paham mengenai limit deret yang bagian 1/4-nya? Paham? Oke. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagaimana konsep dasar dari deret geometri tersebut. Gimana konsepnya? Nah, di sini terdapat sebuah persegi yang ini persegi dengan ukuran di sini kita patokin aja ya ukurannya 1 satuan. Nah, ukurannya 1 satuan. Mana nanti?
panjangnya itu ada satu satuan dan lebarnya juga kan satu satuan. Nah, jika garis ini, panjang ini tuh kita misalkan dengan R, maka panjang atau tinggi dari segitiga yang kuning ini itu adalah 1 dikurang R. Oke. 1 dikurang R. Kita dapat temukan yaitu panjangnya satu satuan, lebarnya satu satuan, dan sisinya adalah R. Nah, jika di sini R, sini R, otomatis di sini panjangnya juga R karena ukuran dari ini akan sama dengan ukuran sisi yang ini. Sehingga ini juga disebut dengan sehingga sisi ini adalah sisi R. Nah, karena di sini sisinya R, di sini R, jadi untuk selanjutnya sisi yang ada di sini itu adalah R kuadrat. Dan sisi di sini juga sama dengan sisi di sini, yaitu R kuadrat. Nah, jika di sini R kuadrat, maka di sini akan R pangkat 3. Dan di sisi ini juga R pangkat 3. Begitu seterusnya hingga nanti ada R pangkat 4 di sini, R pangkat 4 di sini, dan seterusnya hingga dia akan memenuhi segitiga ini. Nah, jika segitiga besar ini dan segitiga yang kecil ini, dia akan memiliki suatu hubungan. Apa itu hubungannya? Nah, segitiga ini besar dan segitiga kecil itu dia akan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil ini dia akan memiliki nilai yang sebangun. Jadi, jika 1 ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 itu akan sama dengan 1 dikurang dengan 1 dibagi dengan 1 dikurang R. Karena dia sebanding, maka jika 1 ditambah R kuadrat ditambah R pangkat 3 ditambah dan seterusnya, itu akan sama dengan 1 bagi 1 dikurang R. Nah, jika kedua ruas ini dikalikan dengan A, maka dia akan menjadi A ditambah R ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya, itu akan sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Nah, di mana hal ini merupakan jumlah dari deret geometri tak hingga. Sehingga jika S tak hingga itu akan sama dengan A dikurang 1 dibagi 1 dikurang R. Ini sebagai bentuk umum dari konsep dasar deret geometri tak hingga. Oke. Nah, untuk memahaminya, kita tadi juga sudah menentukan berapakah limit deret dari limit deret setengah, jumlah dari limit deret setengah, jumlah dari limit deret sepertiga dan seperempat. Nah, kita coba apakah yang kita peragakan di awal tadi sesuai dengan rumusnya, atau apakah terbukti jika limit deret setengah itu jumlah limit deret setengah itu 1, jumlah limit deret sepertiga itu setengah, dan seterusnya. Mari kita coba dengan limit deret setengah. Di setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah dan seterusnya, apakah akan mendekati 1? Nah, kita
kita substitusikan pada rumusnya. Nah, A itu apa? A itu adalah suku pertama. Kalau R itu adalah rasio. Nah, suku pertamanya ini adalah setengah per 1 dikurang. Rasio itu jika 1/4 dibagi setengah. R-nya adalah setengah. Oke. R-nya setengah. Nah, jika kita sederhanakan, ini akan menjadi setengah. 1 dikurang setengah itu setengah. Setengah dibagi setengah itu 1. Maka terbuktilah bahwa limit deret setengah itu, jumlah dari limit dari setengah itu kan menuju 1. Nah, oke. Sekian pelajaran hari ini. Maaf bila ada salah kata. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.